Mana perintah Yesus untuk joget-joget di gereja? Di mana perintah Tuhan Yesus joget-joget? Terlalu kasar joget-joget, menari. Gitu ya, menari. Ada perintahnya, bro. Bukan asal menari kita di gereja. Mazmur 149 ayat 3. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Artinya disuruh ke sana ke sini ya, biarlah bagus itu narasi seorang anak Batak itu sudah bagus ya, bisa. Dan juga kan bukan berarti dia di penjara tidak memantau ya kan, dia pun memantau apa yang terjadi gitu ya. Jadi memang aku tadi juga lihat dari jendela kok tadi narasi-narasi itu ya. Jadi teruslah untuk jadi apologet yang benar-benar mempertahankan kejujuran dan integritas ya toh ya, karena Oke, toh. Yang lebih spesifik aja itu apa yang mau itu sampaikan. tetaplah berapologet sesuai dengan Alkitabiah ya. Kalau ada orang yang menggiring membicarakan orang lain, gak usah itu tanggapin ya, jadi apologet aja. Tetapi tadi aku udah wawa, nanti baca dulu wawa itu supaya ada juga buat jadi patokan buat itu ya. Oke, gitu aja. Saya nggak usah lama-lama, masih pagi juga di sini, baru bangun. Ya, siap. Makasih banyak ya itu aku. Makasih ya itu. Ya. Oke, Oke, aku ya. turunkan ya itu. Ya. Aku turun sendiri aja nggak apa-apa. Iya. Bentar ya. Layar penuh, inilah layar penuh. Oke, itu tadi ya. Jangan terpancing bahas, enggak, aku enggak bahas dia. Ayo follow dulu kawan-kawan ya, follow, kita cari dulu 100k follower ya. Yang penting jangan anak patah hari lagi, iya dong. Ya, biar ada bantuan ya, bertambah dulu tenaga kawan-kawan. Harus ada keseimbangan, jangan takut kalian kalau udah hadir aku, kita bal-bali semua orang itu. Kita bal-bali semua ya. Follow dulu, follow kawan-kawan ya. Share sebanyak-banyaknya. Ayo Napata. Oke, siap. Ayo follow. Kirim kalian apa yang layak kawan-kawan kirim ya. Ayo follow dulu. Jadi itu tadi yang ku bilang itu, apapun yang disampaikan Edis TV itu nggak adil bagi dia. Masa kalian serang dia dari segala penjuru, saudaraku ya? Dari utara, selatan, dari barat, dari timur, kalian serang dia. Aduh, kayak mana ya cara berpikir kalian ya? Aduh, kadang. Ternyata penjilat Edis, independen kita, nggak pernah kita menjilat siapa-siapa kawan-kawan ya. Nggak pernah kita menjilat siapapun. Anak Batak ini bos. Tunggal kita ya kawan-kawan ya, tunggal. Ada salam dari Bang Juma. Aduh, tak tahu malu. Berdebat kok lapor polisi, ada aja. Berdebat lapor polisi, nggak tahu malu. Nggak tahu malu kawan-kawan ya. Salam dari Papua, Horas. Telepon Benjamin Netanyahu pung, iya. Nantilah. Aku kalau kui nggak Benjamin Netanyahu ini. Iya kawan-kawan ya, jangan WA dulu ya kawan-kawan ya. Tahun 2022 aku ditangkap polisi. Benjamin Netanyahu membuat hatiku lega. Terima kasih Jo. Tahun 2024 aku ditangkap polisi. Benjamin Netanyahu membuat hatiku lega. Jadi memang sahabat gitu kawan-kawan ya, Benjamin Netanyahu. Tahu dia isi hatiku. Tentang support di DM aja dulu kawan-kawannya, di DM nanti habis live aku balas ya kalau memang kawan-kawan berniat untuk support aku. Jadi DM aja dulu ya. Salam dari Ambon. Salam, Tuhan Yesus memberkati kita. Ayo follow dulu kawan-kawan ya. Follow dulu sebanyak-banyaknya. Ada itu Nurmasi Mamora Horas itu. Ayo follow dulu biar tahu orang udah bebas kita. Kan amunisi bertambah kawan-kawan ya. Ketakutan enggak kedurun. Ketakutan dong. Jangan malu kalian kalau kalian merasa ketakutan. Jangan malu kawan-kawan ya. Ya takut, bilang aja takut. Amunisi udah datang ya. Anak Batak jangan jadi herder enggak. Kita selalu independen ya kawan-kawan ya. Tunggalnya kita.
Ayo follow-follow dulu. Lah iya, follow-follow ya kawan-kawan ya. Sudah ada 1.000 penonton ya. Kita naikkan dulu penonton kita. Ayo follow dulu. Follow, tap layar, share sebanyak-banyaknya. Bang, kapan ke luar negeri? Ya nyari ongkos dulu. Ayo dulu kawan-kawan, follow-follow dulu. Tancap gas, sabar. Kita rem dulu. Ya, nanti merantau dulu aku ke nyari dolar dulu aku ke luar negeri ya. Karena di Indonesia ini kerjaku pun, aduh, Pendi Israel kawanku Bang Pendi. Bang Pendi kawan aku itu ya, puji Tuhan ya, sudah bebas selamatan. Terima kasih Bang Pendi. Ayo kawan-kawan, senggol-senggol, share, posting ulang kawan-kawan. Posting ulang, follow, posting ulang. Absen. Si Pendi Murtadin ya. Tap saja kawan-kawan. Iya, tap layar, posting ulang, share sebanyak-banyaknya. Pulgan, terima kasih Pulgan. Rangga, terima kasih Ranggaku. CS itu ya. Ayo, posting ulang, tap layar, share sebanyak-banyaknya. Biar kita bikin dulu 100k pengikut ya. Posting ulang, share, tap layar, follow, absen. Peduli ke Amerika lah sama Indonesia nanti ya, cari ongkos dulu aku. Rindunya kalian melihat aku. Takutku nggak rindu kalian melihat aku kawan-kawan ya. Padahal aku sangat merindukan kalian. Di penjara asal mau tidur. Aduh, kayak mana ya penggemarku ya? Kayak mana ya penggemarku ya pikirku. Kayak mana ya rindunya kalian melihat aku. Iya, terima kasih kawan-kawan ya. Share dulu sebanyak-banyaknya dulu. Follow dulu sebanyak-banyaknya ya. Huduli magasila itu. Rindulah ya. Oke ya, rindulah anak Bataki ya. Terima kasih kawan-kawan ya. Adanya kalian yang nangis waktu di geruduk rumahku. Kami selalu mendoakan itu. Terima kasih tuh. Adanya kalian yang nangis. Aku padamu anak Batak. Terima kasih. Tapi kan janjiku kutepati kan? Loh, kutepati nggak janjiku? Apa janjiku kepada penggemar? Ketika aku digeruduk massa. Untuk kalian pilih mana dah kalau kayak gitu? Silakan penonton yang pilih dah, bukan saya gitu ya. Apakah kalian mau di surga itu ada bidadari yang indah-indah, kasur yang empuk, buah-buahan, makan makanan, atau Jujur, ya aku anggap aja ini sebuah lawak-lawakan saja ya, sebuah hiburan saja. Kalau aku disuruh memilih, aku nggak mau surga yang ada selangkangan itu Pak. Karena surga itu kudus. Surga yang kudus itu mana ada memeca-meca perawan seperti itu. Tapi ya sudahlah, kalau bolak-balik pun nggak enak kan. Ya silakanlah nikmatilah surgamu itu. Tapi kawan-kawan, tapi mau kemana kita bilang ya itu ajaran agama. Udah banyak korban gara-gara ini. Kau ledakkan bom di sana, nanti kau dapat bidadari, diledakkannya. Udah banyak korban gara-gara ini. Tapi ya sudahlah, silakan kalian menjadi korban saja sudah. Coba kau lihat seperti studi kasus. Kita studi kasus lah dulu. Silakan kau tanya Densus 88 Mabes Polri itu ketika mereka menginterogasi. Itu barang bukti terorisme itu Al-Quran ada. Jadi sebenarnya udah banyak korban gara-gara ini. Tapi ya sudahlah, kalau kalian mau, ya aku menjelaskan aja, menjelaskan kebenaran aja ya. Supaya kalian tidak menjadi korban. Sama seperti di pesantren-pesantren itu. Berapa banyak santri yang jadi korban gara-gara ini, iming-iming seperti ini. Oknum, memang benar oknum. Tapi ya memang Pak Ustadz mengakui di surga itu memeca perawan. Paham ya? Nah, soal syafaat dari Nabi Muhammad. Di Madura itu ada korban itu. Istrinya dikasih sama Habib. Korban juga gara-gara syafaat ini. Jadi sebenarnya kawan-kawan ini udah memakan banyak korban. Sadarlah kita. Uceba pingsan. Mungkin kalau berlomba banyak koin kau bisa menang. Tapi kalau untuk berdebat, belum ada orang Islam yang mampu melawan aku berdebat. Paham ya? Kalau berlomba banyak koin, oke lah kau menang. Kau akui itu. Baik. Coba baca di dalam Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2 itu terjadi 40 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, berarti abad pertama. Bahwa para rasul sudah menggunakan bahasa Arab.
Maka pelajari Alkitab. Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab. Maka jangan terlalu banyak makan ikan asin. Kitab suciku sudah menuliskan bahwa di zaman murid-murid Tuhan Yesus, mereka sudah menggunakan bahasa Arab. Kisah para Rasul 2. Pakai matanya. Katanya pintar Bible. Baca Kisah Para Rasul 2. Murid-murid Tuhan Yesus sudah menggunakan bahasa Arab. Katanya pintar Alkitab. Mula-mula itu adalah orang Yahudi, itu ya. Jadi ketika kau mengatakan orang Yahudi tidak merayakan Natal, perlu kau pelajari lagi. Peringatan Natal kenapa jatuhnya kepada tanggal 25 Desember? 1 Januari Masehi itu berdasarkan dari kalender Yulian. Kalender yang kita pakai di Indonesia ini itu kalender Yulian. Setelah Tuhan Yesus disunat tanggal 1 Masehi. Bukan kalender Islam yang kita pakai. Kalender Kristen yang kita pakai di Indonesia, bukan kalender Islam. Nah, Yesus disunat itu 1 Masehi. Itu cara penanggalannya itu. Contoh di dalam Islam. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah tanggal 1 tahun 1 Hijriah. Jadi ada alat ukur pembuatan tanggal. Paham ya? Nah, lalu kalau Yesus disunat pada hari ke-8 adalah tanggal 1 Masehi, 1 Januari Masehi. Kenapa kita merayakan kelahirannya tanggal 25? Hitung mundur. 1 Januari, 31 Desember, 30 Desember, 29 Desember, 28 Desember, 27 Desember, 26 Desember, 25 Desember. Karena Yesus itu disunat 8 hari ketika dia lahir. Di mana dalilnya Yesus disunat ketika dia berusia 8 hari? Lukas 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan. Jadi orang Yahudi harus disunat pada saat berusia 8 hari. Enggak boleh usia 10 tahun. Kalau orang disunat udah usia 10 tahun atas perintah agama, itu sunat karena kasus tali air. Bacalah Kejadian 34. Semua orang Yahudi sunat harus umur 8 hari. Jadi sekali lagi, kenapa orang Kristen merayakan Natal tanggal 25 Desember? Karena tanggal 1 Januari Masehi itu dibuat kalendernya, alat ukurnya adalah ketika Yesus disunat. Maka ketika kita merayakan kelahiran Yesus itu, hitung mundur 8 hari. Paham ya? Udah terjawab ya? Nah, Apa janjiku? Aku akan sehat keluar dari penjara. Udah kutepati dong janjiku. Sehat aku kawan-kawan ya. Gak ada sakit, gak ada penyakit. Ada Tuhan Yesus yang menjaga. Udah kutepati dong janjiku. Ya kan? Kan itu janji kita kan? Supaya kadurung sial bahwa mereka tidak berhasil membuat aku mati di penjara. Aku sehat-sehat loh. Itulah janjiku kawan-kawan ya. Mikal, ada Aikur, Pace Purba, Pace. Ayolah kawan-kawan, tap-tap layar, share-share sebanyak-banyaknya kawan-kawan ya. Kalau kawan-kawan yang punya berkat, lemparkan segala apapun itu ya. Ya, yang penting janjiku udah kutepati, aku akan sehat keluar dari penjara. Aku bilang betul aku sehat kan. Rindu dengar cerita Ismail ya. Buka donasi buah ongkos bang. Iya, mungkin hari Senin ya buka donasinya. Tapi kalau kawan-kawan mau, DM aja dulu, DM ya. Ayo, tap-tap layar, share-share sebanyak-banyaknya. Tap layar, share ya, biar tahu dulu orang. Yang penting sekarang orang-orang tahu kalau aku sudah bebas. Itu dulu yang paling utama. Begitu kawan-kawan sudah tahu aku udah bebas, berarti penonton kita nanti udah lumayan naik lah. Follow dulu kawan-kawan ya. Like perdana sudah 1K ya dong. Karena anak Tuhan Yesus kita kawan-kawan ya. Namanya anak Tuhan Yesus. Ayo follow dulu kawan-kawan. Follow, posting ulang. Mana lagu Mail lah? Di penjara aku kuingatlah lagu Mail. Apalah 1 hektar pun nggak dikasih Tuhan sama kau.
Aduh. Aduh, siapa ini? Nanti dulu kalian telepon aku. Jangan dulu kawan-kawan ya, jangan dulu. Nanti dulu ya. Ucuk PI ketar-ketir lah. Ku jalani, apalagi nggak kusanggupi rupanya. Tahun 2022 ditangkap polisi gara-gara berdebat lintas agama. Bebas tahun 2023. Tahun 2024 ditangkap polisi gara-gara berdebat lintas agama. Bebas 2026. Gitu ya, ku hadapi. Pakai ulus lah ya, mana ulus ya, aduh baru nyampe aku di rumah masih berantakan segala macam ya. Berapa anak Batak? Rudi, kapan mau alat? Allah. Salam rindu laiku ya kawan-kawan. Kubal balinya semua, selola. Info Rudi Iskariot. Kenapa kalian bilang-bilang Rudi Iskariot? Gak boleh kayak gitu kawan-kawan, aduh. Naikkan dulu lah, makan siang dulu itu toko, iya toko. Ayo follow dulu, follow kawan-kawan ya. Masih lapar, oke, terima kasih. Rindu dengar lagu si Mail. Ayo follow dulu ya, nyari follower dulu kita. Apalah 1 hektar. Ayo follow dulu kawan-kawan. Tanda plus itu tak gitu ya. Jadi target kita sekarang 100k follower ya. Itulah target kita sekarang. Ayo tap layar lagi. Yang penting tahu dulu. Hari Senin kita udah bicara firman Tuhan kawan-kawan ya. Hari Senin pagi kita akan bicara firman Tuhan. Undang ladies tim sekali ya, aman lah itu. Kawan itu semua. Bebas murni atau bebas bersyarat ini? Bebas bersyarat ya. Kapan bebas lah ya? Semalam. Ayo follow dulu kawan-kawan. Follow. Akun yang lama hilang ya? Enggak. Akun yang lama enggak bisa lagi diakses ya, udah disita. Itu buat ciri khas pakai ulus. Iya. Nanti live setelah ini supportnya ada surah dari Yusuf itu Allah yang membuat kalimatnya gitu. Nggak ada kata Rob itu disandarkan kepada manusia kecuali kepada Allah. Oke. Allahu Rabbul Alamin. Tahan dulu narasi Anda, tahan dulu. Kamu bilang tidak ada satu kata yang mensandarkan Rabb itu kepada manusia. Begitu benar? Nggak ada. Selain ya. Allah. Ya udah, kita cek ya. Silakan carikan kalimatnya kepada saya. Cek. Ya, kita buka kamus. Itu disandarkan gitu kepada manusia. Coba. Ya. Kalau Abang Yusuf belum belajar bahasa Arab, saya ajarin, Pak. Ini apa? Kata Rob. Rab apa? Iya, kata Rob. Rab apa? Rabbul Amila, kenapa? Rabbal Amal, bukan Rabbal Amila. Ya, Amila atau baik. Rabbul Amal. Rabbul Amal. Amal apa? Amali apa amalu? Ya, sabar. Ini kata Rabb bukan? Iya, kata Rob. Disandarkan kepada manusia enggak? Sekarang saya tanya, itu ada kalimat tersusun enggak seperti Rob bahasa? Tadi bilang antum, Rob itu tidak bisa disandarkan kepada manusia. Ini enggak bisa. Coba Anda cari di Al-Qur'an, adakah kata Rob itu disandarkan kepada manusia? Saya nanya, ini Rabbul Amal kita ini sampai Rabbul Amali ya, Rabbul Amal itu artinya apa? Anda maksud ya adalah sebuah kalimat yang tertera di dalam yang Anda tunjuk. Apakah Anda menunjukkannya untuk manusia? Iya, ini Rabbul Amal apa artinya Rabbul Amal? Anda bukakan kaidahnya. Sebentar. Rabbul Amal itu artinya apa? Iya, makanya bukakan kaidahnya sama saya. Aku nanya, antum kan bisa bahasa Arab. Rabbul Amal artinya apa diterjemahkan bahasa Indonesia? Iya. Sebentar, saya ambil kamus ya. Rabbul Amal itu artinya apa? Sebentar. Rabbul Amal itu artinya apa? Nah, saya buka kamus lagi, buka mu'jam ya, biar tahu juga. Ambil. Oke. Makanya Bang Yusuf, saya nasihatin Anda saudaraku, kalau belum menguasai bahasa Arab, belum menguasai itu,
Jangan berani-berani diskusi lintas agama, Bang Yusuf. Bentar, saya minta tunjukkan sesuai yang saya tuntut tadi. Mana kata Rob disandarkan dalam Al-Quran kepada manusia selain Allah Itu menyatakan. secara bahasa, Silakan. Bang Yusuf, bahasa Arab kita ini tahu kalimat Rob ini Mu'jam Al-Ma'ani nih. Nah, Bang Yusuf nih. Iya, wajan Al-Ma'ani. Al-Mani tahu. Ya, nih. Nah, sekarang Nih. ya kata Nih. Rob. Bentar, Nih. kata Rob, Mbak. Sebentar ya. Nih. Saya tanya kepada Anda, di dalam Al-Quran kata Rob itu disandarkan kepada manusia, tolong carikan satu saja coba. Tadi itu Nabi Yusuf Rabbi. Memangnya Rabbul Amal ada di Al-Quran kosakatanya? Carikan. Oke, banyak ayatnya. Tapi coba, kita baca dari coba. dulu ini dari kamus Mu'jam Al-Ma'ani. Sebentar. Yang saya bahas itu adalah Al-Quran. Oke, Iya, Al-Quran itu. silakan. Ya, gini, Jika gini. Anda membawa ke dalam kata Al-Quran kaidah ini- bahasa, Ya. sebentar dulu. Jika Anda membawa ke dalam tata kaidah bahasa, kata Rob bisa dipakai untuk manusia selain Al-Quran, boleh. Oke. Tadi Aku bilang di sini ya, mohon maaf banget, kurasa Kristen yang bikin ribut di Indonesia ini. Jadi di mana-mana Islam ini selalu bikin ribut kalau kulihat secara kasat mata di dunia ini. Gitu ya. Ketika di Indonesia orang Islam ribut dengan Kristen, di India orang Islam ribut dengan Hindu, di Myanmar orang Islam ribut dengan Buddha, di Palestina orang Islam ribut dengan Yahudi. Jadi tidak pernah ada damainya Islam ini secara kasat mata ya Pak Ustadz ya. Tapi ingat Pak Ustadz nanti bela ya. Pak Ustadz nanti bela. Kalau kita melihat secara kasat mata di dunia ini selalu bikin gaduh. Nah sebenarnya apanya tujuan Islam ini? Seperti yang sekarang di Inggris. Inggris itu sedang berjuang loh melawan Islam saat ini. Di Inggris itu sedang ribut-ribut. Apa sih sebenarnya tujuan Islam ini di dunia ini? Tolong dulu Pak Ustadz sampaikan apa sebenarnya tujuan Islam ini. Ketika mereka mengungsi ke Eropa, diterima karena Eropa itu ajaran kasih. Negaranya sedang berperang di Arab, Eropa menerima mereka. Setelah mereka diterima di Eropa, maka mereka yang membuat aturan sendiri. Contoh ketika bulan puasa, itu videonya viral. Dia yang puasa, orang bule yang dilarangnya makan. Dengan dalil menghargai orang yang puasa. Nah bagaimana ini sudah datang menumpang ke Eropa, mau membuat peraturannya di Eropa. Nah kira-kira seperti itulah secara kasat matanya. Jadi mohon dulu pencerahan dari Pak Ustadz. Apa sebenarnya tujuan Islam ini ada di dunia ini? Karena kalau ini dari Tuhan, enggak mungkin Tuhan membuat agama tukang ribut. Ketika Oke, Yusuf Yesus P tidak tak bisa berbuat menjawab apa-apa dari lagi. dirinya sendiri, benar. Kalau Yesus bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, berarti Tuhan ada dua dong. Ada Bapa dan ada Yesus. Justru karena Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, maka Tuhan itu cuma satu. Apa yang dilakukan Yesus, Bapa lah yang melakukannya. Apa yang dilakukan Bapa, Yesuslah yang melakukannya. Karena Yesus dan Bapa itu satu dan satu kehendak. Makanya kalau Yesus mau berbuat apa-apa dari dirinya sendiri tanpa Bapa nggak bisa. Sama juga Bapa juga demikian. Bapa tidak bisa menciptakan apapun tanpa Yesus. Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Itu kata Yesus. Bapa itu Allah yang tidak terlihat, Yesus itu wujudnya. Jadi tidak punya kehendak masing-masing Pak Ustadz. Gitu ya, baik. Oke, udah aku jawab tadi ya. Nah, lalu Bapak mengatakan tadi bahwa Islam menjamin masuk surga. Apalagi kalau kita melihat orang-orang yang familiar sekarang ya, yang viral-viral itu bersyafaat kepada Nabi. Justru Nabi Muhammad sampai sekarang masih di kuburan. Kan belum di surga Nabi Muhammad. Sedangkan Muhammad aja sampai sekarang belum di surga, bagaimana dia menjaminmu? Justru kau kan mendoakan dia, mengirimkan syafaat. Paham ya? Jadi jangan cuma janji-janji lah. Apakah sudah ada orang Islam yang ada di surga? Enggak ada. Nabi Muhammad pun masih ada di alam kubur. Coba tunjukkan satu dalil Muhammad itu sudah berada di surga. Tentu saja tidak ada. Belum ada orang Islam yang ada di surga, termasuk Muhammad. Nah kalau kau mengatakan Muhammad menjamin ke surga, orang tuanya aja masuk neraka. Bagaimana dengan kau Pak Ustadz?
Sedangkan orang tuanya Muhammad aja masuk neraka. Di mana dalilnya? Di dalam hadis riwayat Muslim. Salah satu sahabat bertanya, wahai Rasulullah, di manakah kini ayahku? Nabi Muhammad SAW menjawab, di neraka. Ketika orang itu berpaling untuk pergi, Nabi Muhammad SAW memanggilnya lalu berkata, sungguh ayahku dan ayahmu berada di dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Nah kalau ayahnya sendiri pun tak bisa ditolongnya, kemana dia mau menolongmu? Atau kalau dia sendiri pun sampai sekarang masih di kuburan, gitu loh. Kalau Muhammad sendiri sampai sekarang belum di surga, kemana kau mempercayai janji-janjinya? Nah berbeda dengan Yesus. Yesus dari surga dan sekarang Yesus di surga. Dan sudah banyak orang Kristen di surga. Wahyu 7 ayat 9 itu. Artinya barulah kita percayai ketika dia memang sudah berada di surga. Kalau masih di kuburan, kemana mau mempercayainya? Itu Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Islam perempuan itu cuman jadi alat pemuas nafsu saja sampai hari ini. Wanita walaupun lagi dicorong asap rumahnya, kalau dipanggil sama suaminya biologis harus datang. Jadi buat istri itulah jangan pakai celana dalam. Karena apa? Pakai celana dalam makruh karena akan sedikit mempersulit suaminya untuk menggaulinya. Dan kalau tidur tidak pakai celana dalam, insya Allah akan doa rezeki akan cepat terkabulkan. Perintah sunnah di Al-Quran saya terjun dari Monas. Oke, dengar teman-teman ya. Mampus ya kalau orang ini saya ngikutin orang ini pendusta, kalau cap ini pendusta ya. Oke, ini. Tunjukkan. 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 Jangan berbelit-belit dong. Kata-kata sunat diam ya. kau. Oke, oke. Kata sunat, sunat. Sunat. Oke. Mana? Ya. Mana? Diam kau. Arti mila apa tadi? Potong Abraham. Jadi potong Abraham. Bertanya kau. Mila Abraham itu artinya syariat. Dalam bahasa Ibrani. Salah. Syariat potong sunat. Dalam bahasa Ibrani apa artinya sunat? Jangan. Mila. Mol. Mila. Dengar. Lompat kau. Dengar. Lompat Boleh aku kau. ngomong? Apa Boleh arti aku ngomong? sunat? Boleh aku Apa arti ngomong? sunat? Boleh aku ngomong? Lompat kau. Boleh aku Lompat ngomong? kau. Apa arti sunat dalam Boleh bahasa aku Ibrani? ngomong? Boleh aku ngomong? Apa arti sunat dalam Boleh bahasa aku Ibrani? ngomong nggak? Boleh aku Apa arti ngomong? sunat dalam bahasa Ibrani? Boleh aku ngomong nggak? Panik. Boleh aku Panik kalau ngomong? nggak berani loncat ke Boleh aku ngomong? Boleh aku ngomong? Arti sunat dalam bahasa Ibrani dari kata mol. Kita biarkan. Mol. Mila itu artinya Artinya apa? Lompat kau dari Dalam mana? bahasa Ibrani mula Syariat itu sunat. apa artinya? Syariat. Apa arti mila? Arti Ya, apa? dalam bahasa Malu, Ibrani. kan? Dalam bahasa Ibrani, mila itu artinya potong. Jadi Circumcision. niku beda sama Ibrani. Al-Quranku bahasa apa? Al-Quranku bahasa apa? Bahasa apa? Al-Quranku bahasa apa? Bahasa apa Ibrani? Bahasa Arab. Bahasa Arab. Yaudah. Kenapa kau bilang? Kenapa kau bilang bahasa Ibrani? Mola dan Mila itu Botol. Ajib, tidur kau di bawah, jadi mayat kau dalam. Kelas. Ibrani. Jangan sok-sok tahu kau bahasa Ibrani. Aku lebih ngerti bahasa Ibrani daripada kau. Ya, aku pelajari Ibrani itu 4 SKS. Enak aja.